Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umri dunya waddin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul dalam kajian Kalam Sahur bersama Duta Besar dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan saya Hamil yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Selanjutnya, kita akan menyaksikan pemutaran video yang berisi penyampaian materi oleh yang terhormat Dr. Wajid Fauzi, MPM, selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Suriah. Dalam video tersebut, beliau akan berbagi pandangan mengenai serba-serbi Ramadan dan dinamika Islam di Suriah dengan disertai sesi tanya-jawab yang telah direkam sebelumnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak video ini bersama-sama. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Mardiyah Islamic Center, Bapak Dr. Senawi MP, Ketua Panitia Adinda Ahmad, Adinda Jihan Pertiwi, Sekretaris Panitia Ramadan Berkah Masjid Mardiyah Islamic Center, Ibu Bapak sekalian, para jamaah Masjid Mardiyah, para hadirin pada acara Kalam Sahur pada pagi hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanih ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Ibu bapak jamaah Masjid Mardiyah yang saya hormati, pertama-tama dengan hati yang tulus dan dengan penuh kerendahan hati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga kita semua pada pagi yang syahdu ini kita dapat bertemu di Masjid Mardiyah yang kita cintai ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, kepada panutan kehidupan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya selaku Duta Besar Republik Indonesia yang bertugas untuk negara Suriah yang berkedudukan di Damaskus, menyampaikan salam dari seluruh masyarakat Indonesia yang berada di Suriah kepada seluruh masyarakat Indonesia, wabil khusus kepada jamaah Masjid Mardiyah. Semoga silaturahmi ini membawa berkah kebaikan bagi kita semuanya, bagi seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Izinkan pada kesempatan ini saya berbagi cerita tentang pelaksanaan ibadah puasa bulan Ramadan yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia di Suriah dan juga umat Islam di Suriah. Bagaimana tradisi-tradisinya, bagaimana kebiasaan-kebiasaannya, serta apa saja tantangannya. Saya ingin memulai dari cuaca di Suriah.
Ramadan pada tahun ini di Suriah jatuh pada musim dingin. Suhu udara atau cuaca musim dingin di Suriah pada awal Ramadan kemarin mencapai paling dingin -2, mungkin sampai dari -2 hingga 6 derajat pada siang hari. Namun pada pertengahan bulan Ramadan ini cuaca sudah jauh lebih hangat sehingga cuaca terasa lebih sejuk. Cuaca di pagi hari kira-kira sekitar 9 dan siang hari di atas 20 derajat Celcius. Wilayah Suriah ini adalah wilayah yang berada di negeri 4 musim. Jadi bisa jadi suatu ketika di masa depan atau yang sudah lalu, Ramadan juga jatuh pada musim panas. Nah, pada saat musim panas tentu cuacanya berbeda dengan pada tahun ini, lebih panas dan lebih panjang durasi puasanya. Meski demikian, masyarakat Suriah, umat Islam di Suriah tidak pernah mengeluhkan musim ini terkait dengan pelaksanaan bulan Ramadan. Umat Islam tetap melaksanakan ibadah puasa tanpa tergantung dari pergantian musim tersebut. Durasi puasa juga berubah. Di awal Ramadan kita merasakan hanya 13 jam, kurang lebih sama dengan di tanah air. Nanti di akhir Ramadan, insya Allah umat Islam di Suriah dan masyarakat Indonesia di Suriah akan berpuasa kurang lebih 14 jam karena perbedaan jadwal dan akibat sedang menjelang berakhirnya musim dingin tersebut. Ibu bapak sekalian, para jamaah, selain masalah cuaca, Suriah atau banyak yang juga menyebut dengan bumi Syam ini memiliki erat kaitannya dengan perkembangan peradaban sejarah Islam. Di awal periode Islam, misalnya pada zaman Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab, beliau sudah mulai melakukan perluasan dakwah ke wilayah Syam ini. Kemudian tercatat bahwa Khalid bin Walid adalah panglima yang menundukkan atau mengalahkan pasukan Bizantium dan merebut kota Damaskus. Pada perkembangan berikutnya, kota Damaskus menjadi pusat kekuasaan Islam di bawah Bani Umayyah. Pada periode Umayyah ini, Islam sangat maju dan berkembang. Perkembangan kebudayaan dan arsitektur Islam sangat terlihat pada zaman Bani Umayyah. Kemudian setelah itu Bani Umayyah diganti dengan Bani Abbasiyah dan kekuasaan dari Damaskus dipindah ke Baghdad. Lalu kemudian digantikan kembali dengan periode Ayyubiyah, periode Mamluk, kemudian periode Utsmaniyah. Jadi kota Damaskus ini menjadi saksi sejarah dari pergantian berbagai peradaban, baik peradaban Islam itu sendiri maupun peradaban Islam yang bertemu dengan peradaban-peradaban sebelumnya. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, setelah tadi saya sampaikan mengenai cuaca, mengenai sejarah bumi Syam dan kaitannya dengan perkembangan peradaban Islam, maka ini kami sampaikan mengenai situasi terkini masyarakat dan pemerintah Suriah. Masyarakat dan pemerintah Suriah saat ini sedang mengalami suatu masa atau fase transisi dari kekuasaan sebelumnya di bawah pimpinan Presiden Bashar al-Assad dan sekarang diganti dengan pemerintahan baru yang mulai pada tanggal 8 Desember tahun 2024 yang lalu. Pergantian kekuasaan tersebut seolah menandai chapter baru, chapter berikutnya dari sebuah krisis yang panjang yang mulai terjadi sejak tahun 2011. Bisa dibayangkan krisis yang terjadi sejak 2011 hingga saat ini berarti telah berlangsung lebih dari 13 tahun.
Sepanjang itu perkembangan krisis menjadi sebuah krisis yang memprihatinkan dari segi situasi kemanusiaan. Krisis yang tadinya merupakan pertentangan antara elemen-elemen kelompok-kelompok di dalam masyarakat Suriah, kemudian berkembang menjadi krisis yang lebih meluas, yang melibatkan banyak aktor, banyak negara asing, dan aktor-aktor non-negara yang juga ikut terlibat. Saat ini pemerintahan baru sedang mengkonsolidasikan seluruh kekuatannya untuk membangun kembali kesatuan dan persatuan masyarakatnya dan wilayahnya. Tantangan masih ada, masih terjadi perlawanan di beberapa tempat, dan mungkin ke depan masih akan Suriah masih akan melalui suatu fase yang kita belum tahu akan seperti apa. Namun demikian, di tengah berbagai kesulitan tersebut, saya melihat atau Kedutaan Besar Republik Indonesia beserta seluruh masyarakat Indonesia melihat bahwa masyarakat Suriah tetap melaksanakan ibadah bulan puasa, melaksanakan tugas-tugas kegiatan Ramadan sebagaimana sebelumnya juga dilakukan. Tentu saja keterbatasan-keterbatasan tersebut berpengaruh terhadap bagaimana pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan, ibadah puasa Ramadan di Suriah pada tahun ini. Mungkin banyak yang bertanya, bagaimana dengan sikap Indonesia dan bagaimana dengan keberadaan Kedutaan Besar Republik Indonesia. Indonesia melihat bahwa persoalan yang dihadapi warga masyarakat Suriah hanya bisa diselesaikan oleh warga masyarakat Suriah dengan suatu proses yang inklusif dan demokratik dan mengedepankan kesejahteraan dan keselamatan warga dan masyarakatnya. Dan Indonesia berkepentingan untuk memelihara persahabatan kedua negara. Persahabatan kedua negara, persahabatan antara Indonesia dan Suriah itu sudah terjalin sangat lama, yakni terjalin pertama kali pada tahun 1947 ketika delegasi Suriah di PBB mendukung kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Dan pada tahun 1955, Kedutaan Besar Republik Indonesia mulai dibuka di Damaskus. Sejak tahun 1955 hingga saat ini, Kedutaan Besar Indonesia tetap dibuka, tetap buka dan melaksanakan pelayanan kepada warga masyarakat Indonesia dan melaksanakan tugas mempromosikan kepentingan Indonesia di hadapan Suriah. Sejak tahun 1955 hingga saat ini tercatat ada 6 kali perubahan kekuasaan di Suriah. Dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di tengah berbagai perubahan dan pergantian kekuasaan tersebut tetap buka, termasuk pergantian kekuasaan yang terjadi pada tanggal 8 Desember tahun 2024 yang lalu. Intinya adalah bagi Indonesia, Indonesia memprioritaskan persahabatan kedua negara. Indonesia memprioritaskan hubungan baik yang telah terjalin sangat lama tersebut tetap terjaga, bahkan ditingkatkan di masa-masa mendatang melalui siapapun yang memimpin Syria pada saat itu dan juga pada saat ini. Dengan demikian, alangkah baiknya kita selalu menyikapi pergantian kekuasaan yang baru saja kita saksikan ini sebagai sebuah pergantian kekuasaan yang terjadi, yang mungkin bisa terjadi di negara-negara lain. Kebetulan saja itu adalah Suriah, dan Suriah adalah sahabatnya Indonesia. Bagi Indonesia, tepat kiranya untuk mendoakan sahabat kita mendapatkan masa depan yang lebih baik, mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Konflik yang panjang ini mempengaruhi
kemampuan ekonomi masyarakat dan situasi perekonomian secara nasional. Ibu Bapak bayangkan bahwa 1 lira Suriah di awal konflik pada tahun 2011 yang lalu itu $1 sama dengan 50 lira Suriah. Pada saat ini $1 kurang lebih sama dengan 10.000 lira Suriah. Sehingga ini sangat mempengaruhi kemampuan masyarakat Suriah, daya beli masyarakat Suriah, dan kemampuan perekonomian secara nasional. Dapat dibayangkan bahwa harga-harga yang tadinya terasa terjangkau menjadi tidak terjangkau, sehingga banyak masyarakat yang menjadi kurang mampu dalam menghidupi dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Meski demikian, di tengah keterbatasan dan kendala-kendala tersebut, kami mengamati bahwa masyarakat Suriah, umat Islam Suriah tetap secara khidmat, secara tekun menjalankan ibadah puasa Ramadan, tidak ada perubahan sebagaimana sebelumnya. Masjid-masjid ramai dengan para jamaah yang melaksanakan sholat maghrib, sholat taraweh, dan para dermawan menyediakan buka puasa di masjid-masjid dan di tempat-tempat yang mereka tentukan. Kemudian banyak yang para dermawan atau para kepala institusi mengundang buka puasa kepada para koleganya. Jadi di kalangan diplomatik juga para duta besar dari negara-negara Islam mengundang untuk buka bersama. Bahkan ada juga kepala perwakilan yang bukan beragama Islam juga mengundang buka puasa bersama. Pada saat ada beberapa makanan yang secara khusus muncul di bulan Ramadan. Biasanya kalau di Indonesia kita memulai buka puasa dengan yang manis-manis, kolak atau kurma. Di sini juga demikian, dimulai dengan kurma, air putih, dan minuman yang banyak keluar di bulan Ramadan, yaitu namanya jalab dan tamarin hindi. Setelah itu dilanjutkan dengan sup yang mungkin padannya seperti kolak kalau kita semua di tanah air. Lalu setelah itu beberapa makanan kecil, goreng-gorengan juga, dan biasanya mereka berhenti setelah itu untuk sementara sholat maghrib, melaksanakan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, kembali ke meja dan menyantap hidangan utama, dan hidangan utama ini biasanya sama dengan hidangan-hidangan utama pada hari biasanya, yaitu mulai dari salad, kemudian nasi putih, daging, ikan, ayam, dan seperti biasanya. Jadi dalam hal ini mungkin tidak jauh berbeda dengan kita yang ada di tanah air. Ada yang menarik dari kebiasaan masyarakat Suriah, tidak hanya undangan untuk buka bersama, tetapi di sini juga ada undangan untuk sahur bersama. Jadi undangan sahur bersama ini yang pernah saya terima itu bukan pada jam 3 atau 4, tetapi jam 10 malam. Mereka menyebutnya sahur bersama. Jadi tidak hanya undangan buka bersama, tapi juga undangan sahur bersama. Biasanya nih suasana di jalan-jalan di kota besar seperti Damaskus ini ada dekorasi-dekorasi khusus menyambut datangnya bulan Ramadan. Tetapi saya melihat untuk tahun ini mungkin karena sedang terjadi pergantian situasi dan pergantian kekuasaan, saya tidak melihat secara menyolok dekorasi-dekorasi khusus Ramadan tersebut. Bisa jadi karena situasi yang krisis berkepanjangan, krisisnya termasuk krisis energi sehingga listrik sangat terbatas, sehingga dekorasi-dekorasi yang biasanya gemerlap untuk tahun ini
saya tidak melihat di jalan-jalan di kota Damaskus. Dalam hal kegiatan ibadah, meski masyarakat mengalami saat ini kendala yang mempengaruhi kemampuan ekonomi mereka, tetapi persoalan ibadah tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Kegiatan tarawih berjalan dengan baik, masjid-masjid membuka kesempatan masyarakat untuk melaksanakan ibadah tarawih. Ibadah tarawih di sini hampir semua masjid melaksanakan sebanyak 20 rakaat dan ditambah 3 witir. Namun dari beberapa malam yang saya melihat ketika 8 rakaat banyak jamaah yang meninggalkan, mungkin akan melaksanakan dan melanjutkannya di rumah masing-masing. Ini satu hal situasi yang lazim dan jamak terjadi di masjid-masjid di Suriah dan tidak ada masalah sama sekali tentang hal itu. Ada juga yang menarik ketika menjelang sahur, ada sekelompok masyarakat yang keliling kampung untuk membangunkan masyarakat di sekitarnya untuk melaksanakan sahur. Mereka berteriak sahur, sahur, kemudian membawa drum atau tambur yang ditabuh untuk membangunkan masyarakat untuk melaksanakan sahur. Saya kira ini mirip dengan apa yang terjadi di kampung-kampung di kota di Indonesia atau di desa-desa di tanah air yang masih ada kebiasaan-kebiasaan yang secara sosial sangat bagus sekelompok masyarakat untuk membangunkan masyarakat yang melaksanakan puasa untuk melaksanakan sahur pada pagi hari. Tidak hanya urusan peribadatan, tetapi juga terkait dengan kegiatan sosial kemasyarakatan. Pada bulan Ramadan ini di beberapa kota, terutama kota besar dan juga kota-kota yang tidak sebesar kota Damaskus, melaksanakan beberapa bazar. Bazar ada yang dikoordinasikan atau dikoordinir oleh pemerintah kota, tapi juga ada yang secara mandiri dilaksanakan oleh masyarakat-masyarakat di kelompok-kelompok khusus di dalam kota tersebut. Ibu bapak sekalian, Ramadan adalah kesempatan bagi kita semua untuk memupuk dan meningkatkan kesabaran. Dari pengamatan kami, semangat ini pula yang melandasi seluruh warga masyarakat Suriah yang melaksanakan ibadah puasa, tetap melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan penuh khidmat, penuh komitmen untuk melaksanakan ibadah puasa di tengah berbagai tantangan, di tengah berbagai kendala, termasuk sanksi ekonomi yang melumpuhkan perekonomian nasional mereka dan melemahkan daya beli mereka. Mereka tetap menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan penuh khidmat dan tidak melihat berbagai kendala tersebut sebagai hambatan. Sama dengan semangat kita di tanah air, kita juga melihat puasa sebagai kesempatan untuk meningkatkan iman dan takwa. Masyarakat Suriah juga melihat itu sebagai kesempatan yang baik untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan terkait dengan bulan Ramadan dalam rangka meningkatkan iman dan takwa. Bagi masyarakat yang tidak mampu, mereka tetap melaksanakan ibadah puasa, dan bagi mereka yang lebih mampu, mendermakan apa yang mereka miliki kepada mereka yang kurang mampu. Ketidakstabilan politik dan ketidakstabilan ekonomi tampaknya tidak menjadi hambatan bagi mereka untuk melaksanakan ibadah puasa. Mereka tetap melaksanakan puasa, sholat tarawih, dan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka bulan Ramadan tersebut. Di samping itu, kesadaran bahwa bulan puasa merupakan kesempatan untuk meningkatkan iman dan takwa, merupakan suatu kesempatan yang hanya datang sekali dalam setahun dan belum tentu tahun depan akan bisa bertemu kembali, maka bulan puasa merupakan kesempatan yang ditunggu-tunggu dan dijaga ibadahnya sehingga
masyarakat Muslim tetap melaksanakan ibadah puasa di tengah berbagai kendala tersebut. Pelajaran yang sangat penting dari berbagai kendala yang dihadapi oleh masyarakat Suriah adalah munculnya sikap kepedulian, solidaritas antar sesama, sehingga mereka yang lebih mampu memberikan bantuan, memberikan sodakoh kepada mereka yang kurang mampu. Lalu apa yang dilaksanakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia? Tentu Kedutaan Besar Republik Indonesia ada di Damaskus untuk memastikan seluruh warga masyarakat Indonesia yang ada di Damaskus dalam keadaan aman, sehat walafiat, dan tidak kurang satu apa. Dalam rangka kegiatan bulan Ramadan ini, Kedutaan Besar Republik Indonesia melaksanakan buka puasa dari Kamis, setiap hari Kamis. Jadi pada hari Kamis yang pertama, kedua, dan ketiga, insya Allah akan dilakukan buka puasa. Sudah dilakukan 2 kali buka puasa pada Kamis pertama dan kedua. Setiap buka puasa dihadiri lebih dari 100 warga masyarakat Indonesia, didahului dengan tausiah dan kemudian takjil bersama, sholat maghrib bersama, dan dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Alhamdulillah seluruh masyarakat Indonesia pada saat ini dalam keadaan sehat, selamat, dan dapat melaksanakan ibadah puasa sebagaimana ibu bapak para jamaah melaksanakannya di tanah air. Ibu bapak para jamaah Masjid Mardiyah yang saya hormati, dengan mengamati apa yang kita lihat, kita saksikan bersama perkembangan terkini masyarakat dan pemerintah Suriah yang telah mengalami krisis panjang sejak tahun 2011, kiranya kita semua, bangsa Indonesia, perlu mengambil pelajaran. Yang pertama, betapa pentingnya persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat kita sebagai bangsa Indonesia. Karena hanya dengan persatuan ini kita bisa membangun negara yang kuat. Dan dengan persatuan ini, maka kita bisa merencanakan rencana-rencana ke depan yang lebih baik untuk negara Indonesia. Yang kedua, perlunya kita mengedepankan untuk melakukan dialog atau musyawarah di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Perang meskipun hanya sehari itu sangat merusak dan merugikan, apalagi perang saudara antar sesama warga masyarakat kita. Jadi mari kita kedepankan semangat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi melalui dialog yang baik, dan kita hindari sejauh mungkin penggunaan kekerasan di dalam penyelesaian masalah. Ibu bapak sekalian, para jamaah Masjid Mardiyah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga tali silaturahmi ini terus berlanjut dan silaturahmi ini menjadi berkah dan kebaikan bagi kita semuanya. Teriring doa semoga kita semuanya senantiasa limpahkan kesehatan dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas ibadah puasa bulan Ramadan pada tahun ini hingga akhir. Semoga Allah meridhoi sholat kita, puasa kita, dan seluruh amal ibadah kita. Dan kita semua berdoa semoga bangsa Indonesia semakin maju, terhindar dari mara bahaya, malapetaka yang tidak kita harapkan. Billahi taufiq wal hidayah, billahi bisabilil haq, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaannya adalah bagaimana dukungan negara-negara sahabat termasuk Indonesia dalam membantu krisis kemanusiaan di Suriah. Pertama, kita perlu mendefinisikan dulu krisis kemanusiaan di Suriah atau krisis Suriah itu seperti apa. Banyak yang mendefinisikan bahwa krisis Suriah itu adalah bagian dari rangkaiannya Arab Spring pada tahun 2012.
atau 2011. Kalau memang itu demikian, maka krisis Suriah dimulai sejak bulan Maret tahun 2011. Nah, apakah sekarang krisis sudah selesai? Belum bisa dikatakan sepenuhnya demikian, tetapi setidaknya tahun 2024, di penghujung tahun 2024 yang lalu, terjadi pergantian kekuasaan dari Presiden Bashar al-Assad ke pemerintahan baru sekarang ini. Nah, kalau itu disebut sebagai krisis Suriah, maka di dalam krisis Suriah itu terdapat berbagai krisis kemanusiaan. Saya ingin merujuk beberapa hal yang terpenting, yaitu misalnya terjadi gempa bumi tahun 2023 yang lalu. Banyak negara sahabat dengan alasan kemanusiaan menyalurkan sumbangan kemanusiaan itu kepada para korban gempa, termasuk Indonesia. Indonesia mengirimkan 2 pesawat Garuda berisi 75 ton bahan-bahan makanan untuk emergency relief atau tanggap darurat, bantuan emergensi untuk para korban yang segera disalurkan kepada mereka. Tidak hanya Indonesia, tentu saja banyak negara-negara tanpa melihat situasi, tanpa harus mempertimbangkan, tanpa terkendala dengan pertimbangan politik, karena ada emergensi kemanusiaan itu, maka banyak negara termasuk Indonesia menyalurkan bantuan ke Suriah. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, langkah apa yang dilakukan Indonesia dalam menjamin keamanan WNI yang ada di Suriah di tengah ketidakstabilan kondisi politik dan keamanan. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, saat ini di Suriah ada sekitar 1.000 warga negara Indonesia. Dan mereka berada di berbagai tempat, di berbagai kota. Mayoritas mereka adalah ibu-ibu pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di keluarga-keluarga Suriah. Nah, fokus kita tentu saja tidak hanya kepada mereka, fokus KBRI di dalam memberikan perlindungan adalah kepada seluruh warga negara Indonesia. Ketika tingkat kerawanan keamanan semakin meningkat, Kedutaan Besar Indonesia sejak tahun lalu atau akhir tahun lalu menetapkan siaga 1 bagi seluruh wilayah Suriah. Dengan penetapan tersebut, maka KBRI menghimbau bagi mereka yang berada di Suriah dan merasa tidak aman, segera menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk diatur evakuasi perjalanan ke tempat yang aman, yakni ke Indonesia atau ke tempat lain yang dinilai sudah aman. Untuk itu, tidak hanya itu, Kedutaan Besar Indonesia juga menyiapkan contingency plan atau kesiapan-kesiapan jika terjadi apa-apa, mulai dari penyiapan dananya, penyiapan transportasinya, penyiapan rutenya, yang selalu kita sosialisasikan kepada warga masyarakat Indonesia. Kedutaan Besar Indonesia membuat seperti WhatsApp group bagi seluruh warga masyarakat Indonesia yang ada di Suriah, sehingga mereka dapat menyampaikan sesuatu kepada grup itu jika ada yang dirasakan kurang nyaman, kurang aman, dan itu Kedutaan Besar Indonesia dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Adapun pertanyaan yang ketiga adalah, dengan kondisi yang bergejolak, apakah memungkinkan bagi umat muslim di Suriah untuk tetap melakukan tradisi Ramadan dan merayakan Idul Fitri tanpa hambatan? Ibu bapak sekalian, sejauh pengamatan saya dan pengamatan seluruh staf KBRI di sini, tampaknya persoalan-persoalan politik, persoalan keamanan tidak menghambat, tidak menjadi kendala bagi masyarakat Suriah untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan insya Allah nanti pada saatnya merayakan Idul Fitri. Bagi saya kira sama dengan warga masyarakat Islam di tanah air,
perintah sholat, perintah puasa merupakan prioritas di dalam pelaksanaan keagamaan bagi pada tingkat individu maupun pada tingkat kemasyarakatan. Sehingga saya tidak melihat kendala yang berarti, saya tidak melihat berbagai gejolak itu menjadi kendala di dalam pelaksanaan ibadah bulan suci Ramadan maupun insya Allah nanti dalam rangka merayakan Idul Fitri. Demikian jawaban atas pertanyaan tersebut, semoga bermanfaat. Semoga silaturahmi antara masyarakat Indonesia di Suriah dengan seluruh jamaah Masjid Madiyah tetap berlangsung. Selamat melanjutkan ibadah bulan puasa. Insya Allah, semoga Allah meridhoi puasa kita, meridhoi seluruh ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi bisabilil haq wal muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Ahmadiyah yang terhormat, kita dapat menyimpulkan bahwa masyarakat dan pemerintah Suriah pada masa kini telah melakukan transisi sejak 2011. Dan dari saat itu, Dubes kita mempunyai pelajaran yang dapat diambil kepada kita sebagai masyarakat Indonesia bahwa kita harus perlu untuk menekankan persatuan dan kesatuan antar masyarakat yang ada di Indonesia, kemudian mengedepankan dialog untuk menyelesaikan masalah dan menghindari kekerasan untuk menyelesaikan solusi. Kemudian, untuk budaya yang terjadi di Suriah, tidak jauh berbeda dengan Indonesia ya ternyata. Ada buka bersama, makan kurma, minum air putih, meskipun ada sedikit perbedaan bahwa di Suriah juga ada sahur bersama yang ternyata dilakukan lebih awal, tapi itu tidak bisa melepas bahwa Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang selalu memberkahi umat manusia di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan Suriah. Baik jamaah Ahmadiyah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kalam sahur bersama penyampaian materi dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Suriah. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat memberikan inspirasi serta memperkuat keimanan di bulan suci Ramadan ini. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang hadir karena telah mendengarkan kajian yang sudah ada pada sahur ini. Sebagai penutup, mari kita akhiri acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.